Melanjutkan cerita sebelumnya. 58. Pil pemurni darah. Membuka misterius box X2. Ribuan item berputar-putar dan bergantian muncul di dalam kotak dengan sangat cepatnya. Hingga mata kultivator terkuat sekalipun tidak akan bisa menangkap item apa saja yang terkandung dalam mystery box. Ding, ding. Suara berdering terdengar saat dua item terpilih secara bersamaan. Selamat mendapatkan eksorsisme talisman X10. Selamat mendapatkan pil pemurni darah. Setelah melihat apa item yang didapatkan, Wigen tertawa terbahak-bahak. Kai yang mendengar Wigen tertawa mengerutkan keningnya. Apa yang kau tertawakan? Apakah item ini buruk? Wigen menarik nafas menahan tawanya sebelum berbicara. Item yang pertama merupakan jimat pengusir hantu berkelas uncommon, dengan penggunaan yang bisa mengusir hantu tingkat Tiger Soul. Sialan, ini sampah. Untuk apa jimat ini bagiku? Jika itu hanya hantu Dragon Soul belaka, bukankah dengan satu kedipan mataku bisa membunuhnya? Kai mendengus kesal. Maka dari itu aku tertawa. Wigen menggoda Kai. Aku sangat akrab dengan pil ini. Pil pemurni darah ini cocok untuk digunakan tubuh yang baru memulai teknik tempering tubuh. Jika aku bisa menebak bahwa itu bisa digunakan oleh kultivator Tiger Soul, meskipun ini adalah item yang kurang berguna bagiku. Namun tetap meskipun itu nyamuk tetaplah sebuah daging. Kai menganalisis. Semua yang kau katakan itu benar. Syukurlah jika itu sedikit berguna bagimu. Jika tidak, mungkin aku yang akan menjadi sasaran kemarahanmu. Dari awal aku selalu curiga, kenapa kau sangat beruntung. Tetapi sekarang aku tidak lagi curiga kau hanya tidak sengaja beruntung di dua kotak sebelumnya. Wigen tertawa kecil. Cih, apa kau mengira Dewa Agung terlalu cinta padaku? Mustahil, lagi pula pil ini memang berguna bagiku. Sebelum memulai proses pembentukan lautan darah, pil ini dibuat dengan 4 bahan yang berbeda. Binatang buas tingkat 1, buah setan selatan berumur setidaknya 5 tahun, dan bahan utama yang menjadi katalis yaitu akar pohon yang 10 tahun, dan dengan api bersuhu relatif rendah. Pil ini tidak susah dibuat sebab alkemis memegang tingkat 1 pun bisa membuatnya. Kai menjelaskan. Kau juga seorang alkemis ya? Dewa kau bukankah terlalu serakah? Wigen sedikit terkejut. Saat kau mencapai puncak dunia dan tidak ada lawan yang pantas untukmu, tentu kau akan mencari hal baru untuk terus bisa memperkuat tingkat spiritualmu. Kai menggeleng pelan. Sebentar, aku akan memeriksanya. Tidak mungkin ada manusia yang mempunyai 3 bakat sekaligus. Aku menolak untuk percaya diri. Lalu memeriksa data di dalam sistem. Secara kasar Wigen adalah sistem itu sendiri sehingga ia bisa mengakses sistem sesuka hatinya. Setelah beberapa saat, Wigen bergumam. Mustahil. Bagaimana barang-barang yang kau sebutkan sebelumnya memiliki jenis dan karakteristik yang sama dengan bahan yang digunakan untuk membuat pil murni darah di dunia ini? Kai mengangkat dagunya tinggi, aku tidak akan sombong. Cih. Lihat muka angkuhmu itu, tidak akan sombong pantatku. Wigen mendengus kesal. Tunggu sebentar. Bagaimana kau bisa mengetahui bahan-bahan yang menyusun pil penghuni darah dari dunia ini? Tanya Kai penasaran. Aku melihat bahan-bahannya dari buku resep alkemia dasar di dunia ini. Lalu aku membandingkan setiap bahan di dunia ini dengan bahan yang kau sebutkan sebelumnya. Walaupun nama dan bentuknya berbeda, tetapi tetap memiliki fungsi dan karakteristik yang sama. Wigen menjelaskan. Apa kau bisa mengetahui seluruh jenis bahan dan resep alkemia melalui data? Sistem ini luar biasa. Kai merasa antusias. Aku tidak ingin sombong. Wihen berbicara dengan nada yang angkuh. Bocah sialan. 59. Terjalin oleh takdir. Berarti kau bisa mengidentifikasi setiap ramuan di dunia ini dan memberitahuku mengenai reception. Kai bertanya dengan antusias. Dalam mimpimu. Bagaimana aku bisa memberikan begitu mudah padamu? Kau harus bisa mendapatkannya sendiri atau kau harus membelinya dengan battle pointmu. Aku juga memiliki peraturan untuk tidak memberikanmu sesuatu yang seharusnya kau dapatkan dari sistem. Dengan cara itu sendiri atau yang lebih buruknya, aku akan ditarik dari sistem itu sendiri. Wigen menjelaskan. Cih. Begitu banyak peraturan,
tapi aku tidak terlalu keberatan dengan ini. Karena aku sudah terbiasa untuk mendapatkan sesuatu dengan caraku sendiri. Namun, jika itu adalah hal yang gratis tentu aku tidak keberatan menerimanya, Kai tertawa kecil. Benar, Kai. Tempat apa ini? Apa yang membuat tempat ini begitu berbahaya, dan dari mana sumber panas ini berasal? Wigen yang sebelumnya tidak memperhatikan kini akhirnya sadar, dan memotong perkataan Kai sebelum kembali ke topik utama. Aku tidak tahu pasti. Aku berasumsi, kobaran api yang ada di sini adalah kobaran api yang berasal dari gunung berapi di dalam inti bumi. Kai menjawab pertanyaan Wigen, lalu melanjutkan. Sebaiknya kau lihat sendiri. Namun aku tidak bisa memperlihatkannya untuk waktu yang lama. Kobaran api itu membakar mata dan jiwaku. Kai kembali melepaskan akal spiritualnya dan mengedarkannya menuju ke tengah pulau tempat kobaran api berada. Konsepnya apapun yang dilihat oleh Kai juga bisa dilihat oleh Wigen. Setelah beberapa saat menatap kobaran api itu, Kai menarik napas kembali akal spiritualnya. Kedua matanya memerah dan keringat membasahi dahinya. Ini adalah api inti bumi, salah satu dari 4 elemen api terkuat yang ada di seluruh langit dan bumi. Wigen terdengar sangat antusias saat melihat kobaran api itu. Tetapi kobaran api ini telah disempurnakan oleh seseorang yang meninggalkannya di sini sebagai warisan. Siapapun itu, dia adalah kultivator yang sangat kuat di masanya. Api inti bumi yang merupakan salah satu dari 4 elemen api terkuat tidaklah mudah untuk diserap dan diambil begitu saja. Api ini secara urutan kekuatan berada di peringkat keempat. Peringkat ketiga ditempati oleh api poni, kedua ialah api naga sejati, dan yang pertama api matahari. Namun, meskipun api inti bumi berada di urutan keempat, itu adalah raja dari segala raja api di dunia ini. Setiap alkemis maupun kultivator jalur elemen api sangat mendambakan api ini, dan bahkan rela melakukan apapun demi mendapatkannya. Kai yang mendengar penjelasan Wigen merasa sedikit keserakahan di benaknya untuk memiliki api ini. Namun ia segera menolaknya, jika api ini adalah harta karun yang begitu hebatnya, mengapa tidak ada satu kultivator pun yang menemukan hal ini? Dan tempat ini sama sekali tidak tersembunyi dengan baik. Yang pertama, ini ada berada jauh di bawah sehingga auranya tidak terpancar hingga keluar. Yang kedua, ada pesona unik yang membangun tempat ini yaitu batu hitam ini. Itu sepertinya tidak terpengaruh oleh energi apapun dan aku rasa fungsinya adalah untuk menyamarkan energi dari api ini. Dan yang terakhir, benua ini tidak dimiliki kultivator dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Siapa yang ingin datang ke hutan yang terlihat tampak potensinya, lalu melompat masuk ke dalam lubang yang tidak diketahui jelas ujungnya, kecuali dirimu? Kai secara tidak langsung setuju dengan analisis Wigen, aku rasa kau ada benarnya. Benua ini merupakan benua terlemah di antara 2 benua lainnya. Dan tampaknya senior yang meninggalkan api ini sengaja meninggalkan api ini di benua yang memiliki kepadatan esensi yang rendah agar tidak mudah ditemukan. Dan jika ditemukan, berarti mereka terjalin oleh takdir. 60. Aku adalah legenda tempering tubuh. Kita tinggal memikirkan bagaimana caranya untuk mendekati danau magma itu. Lalu kita bisa mengambil esensi api inti bumi itu. Wigen bergumam sambil berpikir. Mendengar kata-kata yang diucapkan Wigen, Kai mengangkat kedua alisnya. Ia dengan antusias bertanya, mengambil esensi api itu bagaimana caranya? Apa kau pura-pura tidak tahu? Bukankah kau memiliki elemen pot? Wigen bertanya dengan nada mencibir. Aku sudah memikirkan hal itu, namun melihat kekuatan dari api inti bumi ini aku rasa elemen hotspot ini tidak akan sanggup menahannya, sebab di dalam kehidupan lamaku belum pernah ada harta karun yang sanggup menahan api sekuat ini. Kai menggelengkan kepalanya. Memang di dunia ini juga akan sulit menemukan harta seperti itu, tetapi ini adalah harta yang berasal dari sistem. Jika itu mengatakan sanggup menampung segala jenis elemen dari langit dan bumi, maka begitulah kenyataannya. Namun meskipun kita memiliki elemen pot ini, tidak ada cara bagi tubuhmu untuk bisa mendekati pulau itu. Tubuhmu akan terpanggang tanpa daya. Wigen berbicara skeptis. Mendengar penjelasan Wigen, Kai merasakan kebahagiaan yang melonjak di hatinya. Bagaimana tidak dusta? Jika seseorang kultivator tidak menginginkan harta karun sekuat itu. Kai tertawa puas.
Jika elemen pot bisa mengambil api inti bumi itu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, api itu sudah menjadi milikku, ini takdir. Jangan bertindak gegabah atau kau yang akan mati nantinya. Wigen menggelengkan kepalanya, ia merasa bahwa Kai terlalu percaya diri. Aku sudah melewati ratusan situasi hidup dan mati dalam pertempuran serta keberuntungan yang pernah aku lalui. Jadi mustahil bagiku untuk bersikap gegabah. Aku berbicara seperti ini karena aku mempunyai solusi. Apakah kau lupa? Aku ini legenda tempering tubuh. Kai mengangkat sebelah alisnya. Meski begitu, aku masih tidak percaya dengan kualitas tubuhmu saat ini. Kau bisa mendekati danau magma itu. Wigen masih terdengar skeptis. Jika ini adalah lautan magma yang berasal langsung dari inti bumi, maka aku tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi inti bumi ini hanyalah esensi cakupan sumber panas yang ia panjatkan masih dalam skala yang kecil, hanya terdapat di aula ini saja. Meskipun api ini memiliki intensitas panas yang sangat tinggi, jumlahnya tetap saja lebih sedikit dari larutan magma inti bumi. Aku masih bisa menanggungnya. Kai berbicara dengan santai dengan kepercayaan diri yang tinggi. Jika begitu, metode apa yang kau punya? Wigen mulai percaya pada Kai dan merasa penasaran. Kau akan lihat sendiri nantinya, aku akan membutuhkan konsentrasi tinggi. Dan keadaan yang halus, jangan sampai ada sedikit pun gangguan. Aku akan mematikan sistem untuk mencegah dering ataupun dirimu yang berbicara. Seraya menjelaskan rencananya secara garis besar. Tepat saat Wigen hendak berbicara, Kai terlebih dulu berkata sistem off. Setelah Kai mengatakan dua kata itu, sistem di kepalanya seketika tidak aktif dan masuk ke dalam keadaan istirahat. Kai akan memulai membentuk lautan darahnya sehingga ia membutuhkan konsentrasi dan keadaan meditasi pengasingan. Kai mengambil posisi bersila dan kedua tangannya diletakkan pada masing-masing lututnya. Ia lalu menarik nafas dalam dan menutup matanya. Kai masuk ke dalam keadaan halus, memutuskan dirinya dari dunia luar. Jadi apapun yang akan terjadi di sekitarnya, dia tidak mempunyai cara untuk mengetahuinya. Kai kini hanya memiliki satu titik fokus, yaitu membentuk lautan darahnya menggunakan teknik lautan tenaga darah yang pernah ia pelajari. Bersambung.